kayak gitu. Kamu turunin dulu rumusnya gitu. Saya bahkan rumus yang kenapa begini saya nggak berikan ke kalian gitu ya, tapi makanya pegang aja aturannya begitu ya. Oke, selesai join nomor 2. Pindah ke join nomor 3. Bisa kan dia bergerak translasi vertikal? Kalau roll itu pokoknya dia nggak bisa vertikal, dia cuma bisa ngelinding. Ini ada bolanya. Tapi di sini kan urusannya tidak diabaikan gitu loh ya. Dia ngelindingnya cuma pokoknya. Kalau yang gelinding gimana sih? Gitu, ngikutin bolanya aja. Ya mau miring, mau vertikal, mau apa? Dia bisa ke sini. Tapi kita nggak cek itu. Gitu. Jadi dia cuma bisa berputar dulu. Udah selesai ininya. Ya, free-nya udah selesai, seluruh konstruksi, seluruh struktur udah selesai, lalu ke sini 4, 5, 6. SKS semua oke? Belakang gimana? Aman? Aman ya? Mesti aman nih ya, pokoknya mesti aman, mesti tahu jepit bisanya apa, roll bisanya apa, sendi bisanya apa. Kalau di continuous beam, roll sama sendi basically sama. Ya, pokoknya dia nggak bisa vertikal, tapi bisa berputar. Jepit nggak bisa ngapa-ngapain. That's it. Cuman itu aja. Ya, jangan ada salah ya, please. Salah di sini nggak ada yang bisa bantu. Gitu. Salah di referensi gimana sih, gitu ya. Oke, kita maju. Bukan dari pos saya, nah kan sama ya, udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita maju dulu deh, sini pakai ini sekarang. Yang ke angka nomor 2. Matriks kekakuan member atau member stiffness matrix. Kita harus bikinnya sebetulnya SMSI. Kebetulan untuk continuous beam saja SMSI-nya ini sama persis dengan SMI ya, karena walaupun dibilang mau sesuai sumbu manapun, member kayak struktur kayak sumbunya yang gitu juga, X, Y, Z ya, nggak ada sumbu lainnya gitu ya. Beda kalau ada yang member yang miring-miring gitu, di sini nggak pernah ada, dia cuma horizontal aja. Oke, rumusnya yang paling atas SMI kita sudah turunkan di kuliah yang 2 minggu yang lalu ya, yang kuliah di 2 minggu yang lalu. Sekarang kita tinggal masukkan, kita tinggal masukkan. Kalian boleh masukkan rumus itu di kalkulator ya. Masukkan rumus ya. Saya cuma mau nulis SM1. Dalam hal ini pasti cuma ada 2 ya, karena I-nya ada 2, SM1 dan SM2. Dimasukin aja rumusnya di sini. Saya nggak tulis semuanya, ada di situ ya. Nanti saya tulis beberapa gitu ya, biar ada cepat untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Nanti saya jelasin yang pentingnya deh. Semua ya, pokoknya. Ini poin yang saya point out di sini adalah bahwa dia
Hati-hati ya. EI-nya, EIZI-nya itu 2I. E-nya sama lah, sorry, E-nya nggak usah ikut-ikutan. E-nya nggak akan pernah berubah karena itu menyatakan materialnya itu 2I. Ya, sedangkan LI-nya sama dengan 0,8L. Perlakukan ini seperti angka. Ya, jadi waktu kamu mau masukin rumus 12 EI ZI per LI tambah 3, yang pertama paling atas 11, ya, itu sama dengan 12E kali 2I dibagi 0,8L tambah 3. Ya, jadi jangan panik. Pokoknya kamu bayangin kalau dia nggak ada ini gimana? Ya angka doang. Ya, angka doang. Jadi jangan harus bisa membedakan yang I pakai ini, artinya dia masih variabel yang menunjukkan membernya yang nomor berapa, dengan I yang ini. Kalau I yang ini udah fix seperti angka, gitu. Demikian juga L. Kalau dia masih pakai I, kamu harus ganti. Tapi dia begitu nggak pakai I, ya sudah, dia udah angka itu, gitu. Udah fix itu. Itu aja permintaan saya untuk ini. Karena itunya kamu boleh masukin gitu di dalam apa punya programmable kalkulator. Bisa mengerti? Bisa dicoba? Benar nggak nih pakai hitungannya saya? Ketemu 46,875 tadi cek 24 dibagi sekian. Ini EI per L pangkat 3, always ini. Coba masing-masing dicoba. Yang nomor 1 aja, yang satu yang ini. Iya, betul ya? Bisa semuanya bisa dicoba ya. Ini juga, ini sih bukan kesalahan yang apa istilahnya, yang seperti SKS, tapi di depan banget udah salah gitu. Kalau sampai salah, ya dia memang bisa aja ya, kayak orang nggak teliti gitu ya, tapi sayangnya dia dari depan gitu. Ya, jadi tolong jangan salah. Nah di sini kalau yang nomor 2, ZI-nya itu 4I, tapi LI-nya itu L. Ini agak mendingan atau mungkin, tapi L itu di bawah, sering kusuknya di sini gitu. Ya, kalau atasnya ini sih kebanyakan nggak terlalu problem. Tapi L ini yang suka kelupaan. 0,8 L pangkat 3 dan 0,8 L pangkat 3 gitu. 0,8-nya nggak dipangkat 3-in. Biasanya salahnya di situ. Berarti maksud saya, ini 0,8-nya dalam kurung loh, pangkat 3. Jangan 0,8 L pangkat 3. No. Gitu. Ya, 0,8 itu kamu udah pangkat 3-in. Udah harus. Ya, itu penyakit yang paling sering. Kalau ini udah L, aman. Tapi udah selalu gitu, ya. Hati-hati. Ada tuh di situ, SM2-nya juga ada ya. Oke. Wah, 48 nanti 12. Karena pakai ini kan? 48 yang seterusnya deh ya. Kita tidak tuliskan birunya, tapi kalau kalian mau tulis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 monggo. Karena nanti di atasnya kita harus tuliskan, buat ngejumlahin kita harus tuliskan yang sesuai dengan
SKS-nya yang 4512 itu. Ya sebetulnya ini kan gitu kan, aslinya kan biru 1, 2, 3, 4. Cuman nantinya kita tahu akan menjumlahkan member-membernya, kita harus taruhkan ininya kan, gitu loh. Ya, jadi saya sih sengaja nggak tulis, mau tulis juga nggak apa-apa ya, double paling gitu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aslinya sudah begitu dari rumusnya, ya. Kalau sudah, kita mau bikin apa? Matriks kesatuan struktur. Gue sih jadi bingung, mana nggak bisa touch screen. Sedih banget. Mau diturunin biar keluar semuanya itu matriks struktur. Supaya konstrukturnya. Nah, ya sip, thank you. Oh, dipegang ininya ya? Iya. Oke, makasih. Aku tetap pinjaman. Ya, matriks kesatuan struktur. Tabrak aja ya. Ini SJ. Ini apa? Notasinya ya. SJ itu adalah penjumlahan dari SSMS. Gampang ya, tinggal ngejumlahin aja masing-masing membernya. Nah, begitu kita main di M, tadi masih biru sebetulnya, ya. Tapi begitu kita main di J, J itu sudah referensinya SKS. Berarti kita pakainya SKS, kita buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau kita mau bikin matrisnya, ini jangan ketinggalan ya. Ini I per L pangkat 3. Bisa tahu ya kenapa ini bisa keluar 24 L? Ya. Ya, sekarang kalau ngejumlahin itu kita langsung aja pakai mata. Kalau dia 1, 2, 3, 4, analognya, correspondingnya 4, 5, 1, 2. 4, 5, 1. Tulis di situ. 4, 5, 1, 2. Di sini aja ya. 4, 5, 1, 2. Ya, kenapa saya tadi nggak nulis birunya ya, daripada dua angka itu gitu loh ya. Kita udah tahu lah yang biru itu 1, 2, 3, 4 gitu loh ya. Tulis aja yang nanti yang pas kita mau mengkorespondi. Yang nomor 2, 1, 2, 3, 4 koresponnya 1, 2, 6, 3. Ya, di sini 1, 2, 6, 3. 1, 2, 6, 3. Kalian lihat ya, selalu saya konsisten loh ya. Yang merah, yang hitam. Kenapa? Merah saya free. Kita udah tahu kita akan bikin yang namanya matriks, ada SFF gitu kan ya. Nah, jadi ini sedikit ya memudahkan kita ya dan membuat kita konsisten begitu. Sudah, tinggal mengisi satu-satu. Satu S di sini. Angka berapa tuh satu-satu? Ah, nggak kelihatan.
Ya udah pokoknya kamu yang tahu gitu ya, satu-satu tuh ini ya ditambah dengan 40 gitu ya. Nah ini ketemunya di kotak ya, saya ketemunya 94875. Nah sabar, kemudian 12 sedikit tidak hitam, 12 udah ya, 12 13 24L. Nggak ada lagi ya. Terus demikian seterusnya, 21 ini 21 temu berapa deh ya, betul? 2 1 2. Oh ini dua-duanya kalah nih, 21 ini ya? Iya. Yang 24 yang ngaco. Oke. Intinya kalian ngerti caranya ya. Ya kalian ngerti caranya. Oke, saya tulis aja yang di situ juga, ketemu di sini juga ya, yang SFF terutama. Saya tulis aja deh. Garisnya kebetulan jadi garisnya ya. Di sini SFF. Karena ini free ya. Ini harus straight, ini free, ini harus straight. Jadi di sini SRF. Yang di sini SFR, yang di sini SRF. Kalau ada yang nggak ngerti, saya dipotong loh ya, belakang ya. Kalau ada yang nggak ngerti ini apaan sih, itu nulis apaan gitu. Harus ini, jangan yang depan aja yang udah ngerti terus iya saya jalan gitu loh. Yang di belakang harus bereaksi juga. Gini, saya cuma bilang, saya terangin aja nih. Rencananya begini. Hari ini rencananya kita tuntaskan satu soal ini. Minggu depan satu soal lain lagi. Ya, lain lagi. The next-nya itu tugas. Tugas artinya kalian silakan kerjakan, mau bareng mau apa, nggak pakai waktu. The next-nya lagi kuis, artinya paling tidak kalian kerjain sendiri dengan waktu. Sejujurnya saya bilang, waktu tugas maupun kuis ini saya nggak ada. Tapi kalian sendiri yang istilahnya belajarnya gimana dong, gitu. Jangan kabur, nggak mau kemana, nggak belajar, nggak apa ya, salah sendiri kalau nggak berlatih istilahnya, ya kan? Artinya kan itu baru latihan kamu gitu. Waktu tugas itu, waktu tugas saya sarankan bentuk kelompok-kelompok 4-5 orang bikin. Nggak ada, memang tidak dimaksudkan untuk dengan waktu yang tertentu gitu. Pokoknya ngerti dulu semuanya, yakin ke pengertian kita semua sudah cocok. Nggak cocok atau gimana boleh tanya dong, pasti, walaupun dosen atau gimana pun bisa ditanya. Sekarang tinggal di WA ya. Nah tetapi waktu kuis dosennya ada atau nggak ada, sebaiknya kamu kerjain sendiri. Mengukur apa? Mengukur butuh tes, Excel sama tes gitu loh ya. Nah di situ saya berikan waktu ya, kamu kerjain, berusaha mentaati waktu tersebut, namanya latihan gitu ya. Ini jadi 2 kuliah ini, hari ini dengan minggu depan, adalah supaya nggak ada sedikit pun yang kamu belum ngerti. Nah, karena itu gimana? Nanti setelah kuliah ini coba kerjain. Di mana saya nggak ngertinya, supaya minggu depan bisa tanya. Jadi minggu depan tuntas tuh urusan ngerti-mengerti. Pokoknya gue udah ngerti semua gitu. Ya, tinggal latihannya.
gitu, menaklukkan waktunya. Saya bilangin gini, kalau mata kuliah ini kamu usahain banget di UTS. Kalau UTS kamu bagus, UAS kamu tuh lebih tenang. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa. UAS itu pada bilang lebih susah. Emang kenyataannya gitu, nilainya lebih jelek. Padahal menurut saya sih yang nggak selalu lah gitu, lebih susah, it's the same almost gitu. Paling ada perbedaan sinus sedikit lah gitu. Malah waktu lebih enak kalau menurut saya loh ya, itu kata saya gitu. Nah, kalian nggak tahu ya, saya nggak ngerti kalian gimana, tapi yang saya tahu persis adalah UTS itu waktunya cari nilai. Di sini juga waktunya kamu ngerti. Kalau kamu ngerti, ntar yang the next mau plane trust, mau plane frame, itu udah pengertian tuh udah istilahnya udah nggak bakal ada banyak berubah lagi. Gitu. Nggak ada pengertian yang aneh-aneh lagi, nggak ada. Gampang, ya? Oke ya, kira-kira rencananya kayak gitu ya. Yeah. Jadi sekarang siapapun yang belum ngerti, waktunya nanya ya hari ini dengan minggu depan, gitu. Itu waktunya nanya supaya ngerti. Oke ya, jadi ini SFF, ini SFR, ini SFF, ini SFR. Tuh S. Suruh upgrade segala macam. Oke, itu dia jadinya, ya. Tapi apakah udah selesai urusan kita? Belum. Kenapa? Orang dia masih ada ini, ada K. Tapi kita belum urusan dengan ini. Ini adalah strukturnya kan, gitu. Nah, gampang, ada K itu tinggal ditambahkan. K itu ditambah, karena ini pengertiannya menambah kekakuan. Jadi ditambahkan di diagonal. Diagonal apa? Ya, nambahnya either di sini atau di sini atau di sini. Gitu, di diagonal di SFF loh. Tapi gimana dong? Di 1-1 atau 2-2 atau 3-3? Sesuainya SKS-nya berapa? Si K ini. Oh, dia yang transaksi gitu ya. Berarti dia di 1. Berarti tambahnya di 1. Kalau misal di sini ternyata pairnya pair momen, tambahnya di 2. Gitu ya. Jadi deketin ya. Kalau dia pairnya translasi, ya tambahnya di 1-1. Tambahin berapa? Tadi itu berapa? 3 ya, ini ada tambah 3 doang. Udah, gitu. Kan ini pairnya di sini. Udah, itu aja. Ini kalau ini udah selesai. Ya sekali lagi, kalau nanti pairnya seandainya ada, bukannya ini saya tambah ini pairnya di sini. Bisa pernah soal kayak gitu. Ya udah, tambah di 1-1 sama tambah di 2. Kan ini yang momen yang pair rotasinya 2 kali momen ini di 2. Tambah 2-2 bisa. Ya, ngerti semuanya? Baik, ya. Berarti dia cuma nambahin di SFF diagonalnya SFF. Betul. Hanya ditambahkan di diagonal SFF. Itu yang dimaksud yang diagonal ya tadi. Tidak 1-1, 2-2, 3-3. Ya kalau dia free-nya ada 4 gitu. Ya, kalau dia cuma 2 ya hanya 1-1 atau 2-2. Ya, nggak ada tempat lain lagi. Oke, kalau ini kita udah selesai nih ceritanya dengan strukturnya. Sekarang beneran udah selesai strukturnya. Dari tadi saya udah bilang kan, dari tadi kita nggak lihat tuh bebannya. Ya, kita lihat mau bebannya kayak apa juga nggak ada masalah. Yang masalah cuma strukturnya. Yang kita lihat sebetulnya tadi SM atau gitu kan udah saya turunkan ya. Yang kita lihat sebetulnya apa? Displacement-nya kan, deformasinya gitu ya. Itu prinsip dari kayak kita software analisis tuh gitu. Jadi apa? Jadi strukturnya dipegang dulu, ntar bebannya mau beban angin, mau beban gempa, mau beban apa, masuk, mau kombinasi, mau apa, di-reduce, dikaliin apa, bendanya itu nggak berubah. Itu strukturnya, tapi bebannya bisa macam-macam. Kira-kira bayangan besarnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Ya, jadi memang kenapa begitu ya itu. Kalau kita pagi-pagi udah ngurusin bebannya, waduh, saban beban berubah jauh, saban beban berubah jauh gitu kan. Nah itu ceritanya begitu ya, kenapa
Ini very basic banget gitu loh, cuma konsep banget yang kita belajar, apalagi mestinya ini dengan komputer kok kita belajarnya di manual begitu ya. Ya begitulah, tapi pengertian itu harus dipegang ya. Kalau udah kita maris beban ya. Ada pertanyaan? Dan dihapus saja yang tadi lihat. Oh di sini ada semua ya. Tadi nanti saya kasih nggak apa-apa. Beban, saya ingatkan bahwa kalau dengan cara matriks selalu melihatnya point of view-nya cuma ada beban langsung pada join dan beban yang bekerja pada member. Point of view-nya cuma dua itu aja. Yang pada member nggak akan seperti biasanya kalau urusan pada member, ujung-ujungnya kita harus bikin supaya dia bekerja pada join. Gitu. Nah, hanya itu aja. Jadi sekarang gimana caranya? Oh di sini ada yang bekerja pada join, ada yang bekerja pada member. Cara paling gampangnya kita gambarin aja. Karena ini continuous beam balok, kita juga urusannya ada EI-nya, berarti dia bisa menerima momen lentur, nantinya juga punya diagram momen, gitu ya. Jadinya cara kerjanya kita jepit, kita paksain dia nggak bisa berdeformasi. Nomor 1 bebannya 3 ppl. Ini 0,8L. Oke. Member nomor 2 agak jauh kita taruhnya. Mau nggak mau itu dihapus. Lalu yang bekerja pada join 4P dan 4L. Gambarnya seperti ini. Member-membernya dijepit, kasih beban, dijepit dua-duanya. Yang di join gambarin, yang member lagi dijepit lagi. Ya. Jadi di sini udah kita kumpulin beban yang pada join dan beban yang bekerja pada member. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, cari sekarang gimana caranya yang bekerja pada member supaya bekerja pada join. Cari set momennya. Ini berapa? Ini berapa? 12 ya, kuadrat ya. Udah pernah saya kasih kemarin rumusnya. Ada yang kemarin? Rumusnya ada, saya cuma kasih 2 rumus, 1 rumus berbagi rata, 1 rumus beban pusat. Udah gitu ya. Saya nggak senang pak bebannya
keren-kerenin pakai segitiga. Nggak tahu, kayaknya dosen kalian yang lain juga udah enggak kali ya, coba segitiga segala. Udah enggak. Zaman saya itu dikasih lubang segitiga, dikasih lubang aneh. Maksudnya zaman saya sekolah. Enak kan namanya sekarang. Dosennya udah nggak berani ngasih yang aneh-aneh. Kalau masih cari ini, artinya dia masih biru. Artinya kita masih bergeraknya di member, ya. Kode 12 scale kuadratnya kalau saya ketemunya 0,16 PL. Tetapi yang harus saya cari basically adalah ini. Tadi kalau yang 0,16 kan baru 2 dan 4 ya. 1 dan 3 belum. Gitu. Ya udah cari dong berapa. Tinggal tarik. Ini kan saling menghapus, tinggal 3 kali 0,8 itu 2,4, 1,2 dong ya. 1,2. 1,2. Karena dia simetris, momennya mah nggak ada urusan. Tinggal 3P kali 0,8L bagi 2 simetris. Gitu ya. Ini baru selesai. Yang ini sekarang, atau gini deh, kalau udah selesai apa yang bisa kita bikin? Kita dapatnya namanya AML 1. Itu tadi 1, 2, 3, 4. Satu, 1,2 T. Oke? Oke? 2, 0,16 TL. Positif negatif? Positif, karena dia berlawanan dengan garuda sesuai vektornya. Yang ketiga 1,2 P lagi. Yang keempat minus 0,2. Minus 0,16 PL. Oke, sekarang yang ini kita mau AML 2 ya. 2 lagi 1, 2, 3, 4. Berarti kita harus cari apa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. Rumusnya ada. Tadi kan ya, PA B kuadrat per L kuadrat, TA kuadrat B per L kuadrat. Saya di sini ketemunya 0,576 PL sama 0,384. Sedikit hati-hati kalau dia tidak simetris. Kalau dia simetris, pasti momen kiri, momen kanan sama, hilang kan? Tinggal 4P di tengah, ya 2P, 2P. Tapi di sini 4P-nya tidak di tengah. Ya, hati-hati. Silakan mau bikin gimana caranya. Ya, carinya gimana terserah. Ini kan cara kamu gimana lah gitu. Ada kan yang misalnya 4, yang ini kalikan aja 0,6 dikali 0,4, habis itu ini menang sini dikurangin gitu boleh ya. Atau paling bodohnya atau paling basicnya, sigma momen di sini sama dengan 0 dapat ini ya. Sigma momen di sini sama dengan 0 dapat gitu ya. Daripada ketinggalan, jangan sampai cuman 4
kali 0,6, oke, 2,4 sini, 1,6 sini. No, itu akibat dari momen belum ada. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan cuman, oh ini mah gampang tuh, 1,2,4, 1,6. Gitu ya. Ini ada 0,576 dan 0,38. Nah, kalau yang tadi kemudian dikoreksi lagi, boleh. Ya, intinya sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0. Intinya begitu. Ya namanya nyari reaksi kok. Gitu ya, nyari reaksi. Ya paling amannya atau paling basicnya sigma momen sini sama dengan 0 dapat yang ini, sigma momen sini sama dengan 0 dapat ya. Oke. 2,592. Kalau kayaknya saya ajarinnya sih pakai sigma momen sama dengan 0. Mau pusing. Sigma momen sama dengan 0 ya udah. Min 5,76 plus 0,384 plus 1,8 plus RA 1 kali L sama dengan 0. Kalau ketemu dong. Ya. 2,592 0,576 L positif ya. 3 positif juga 1,408 T, 4-nya negatif 0,384 L. Amin, beres? Bisa? Enggak, ini belum apa-apa. Ya, ini masih oke, masih belum apa-apa gitu loh. Ini gampang gitu loh. Kalau lihat yang ini, lihat bas yang biru-birunya aja, yang merah sama hijau lupakan. Kalau lihat yang di sini, ya, yang merah sama hijau belum nyampe, baru biru aja kok, ya. Habis itu baru dapat yang namanya AML, pakainya masih jauh di belakang, tapi enaknya cari duluan, gitu, ya. Nah, kemudian di sini saya butuh nyari AFC dan ARC. Nah, di mana AC itu sebetulnya adalah penjumlahan dari yang bekerja pada join dan yang ekivalen dari yang bekerja pada member. Ya sudah, ya ekivalennya gimana? Balik. Kita tinggal dibalik aja. Jadi di sini 1,2 naik, turunin 1,2 mau berlawanan arah jarum jam 0,16-nya dijadiin searah dengan arah jarum jam. Kenapa sih kayak gini? Ini kamu bayangin kalau udah gitu disambung gitu ya, ini kan jadi saling mengatur, seimbang dong. Gitu. Ini kita lagi nyari di dalamnya tuh gitu ya. Nah ini juga gitu, naik 1,2 turunin dah merah ya. 1,2P. Ini searah jarum jam balik 0,16 PL. Naik 2,5 turun 2,592 P. Nah, jadi searah jarum jam ya 0,576 PL. Ini juga tinggal pindahin aja 0,384 PL dengan 1,408 T. Kalau tadi yang biru, kita nyarinya 1, 2, 3, 4, kita sesuaiin dong dengan SKM biru ya. Tetapi sekarang kan kita mau cari pada join ya. Berarti referensi kita ini. Lihat di join ini, carinya yang vertikal dengan momen, vertikal momen gitu. Ini udah vertikal momen, ini masih rusuh. Ini udah, ini kita jumlahin dong, tuh ya. Tinggal dijumlahin. Berapa vertikalnya? 4 tambah 5,2 tambah 2,592. 7,792 ya. Ini kan 4 tambah 1,2, 5,2 tambah 2,5 ya kan? 7,792
792. Sekarang momennya 4,576 kurangin 0,16. Masih menang yang salah jarum kan? 4,576 kurang 0,16 4,416. Ya. Udah, semua udah dapet nih. Join ini dapat, join ini nomor 2 dapat, join nomor 3. Ini mau bikin matriksnya. Mau namanya apa, pokoknya aci lah kita bilang supaya kita kumpulin semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita udah tahu kok kita urusannya dengan tuh. Ya udah bikin aja udah. Sebelum bikin aja kita udah tahu kolomnya berapa. 1. Kalau A dan B kolomnya dulu matriksnya itu gambarnya kurawal gitu, untuk membedakan dengan yang lain-lain gitu. Jadi punya arah istilahnya. Sekarang saya udah nggak peduli lah, pokoknya matriks. Pokoknya matriks ya kita tahu bahwa ini satu kolom gitu, ya. Nah, udah tinggal isi aja. Oh, 4, 5 ini kan ya 1,2 dengan atau yang terserah yang mana duluan ya. 1,2P itu 4 minus ya. Ini 1,2 P. Yang ini 0,16 minus juga 5 ya. Yang ini satunya itu min 7,792 P. Duanya ini ya. Ini juga ya. 4,416 L 3 itu kesini minus ya, min 1,408 P dan positif nomor 3 ya, 0,384 langsung ketemu yang ini namanya matriks A, F, C. Ini A, L, C. Dari mana? Dari ini. R itu mesin, itu I. Ya. Kalau ini udah ketemu, sisanya tinggal kali-kalian kalau saya bilang. Enggak lah, kita masih ada jalan, masih ada ininya sedikit-sedikit, masih ada kerikilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Harusnya enggak ya, berdasarkannya bahwa yang penting sekarang adalah berlatih, benar ya? Yang penting sekarang berlatih. Kalau bilang ngertinya, kayaknya ngerti sih gitu. Ya pasti begitu, kamu nggak mungkin kan? Ngerti kan kamu udah semua udah pernah gitu loh, ya kan? Tinggal ngelakoninnya dan gimana masukin ke matris. Kalau kita bilang joint deformation, udah pasti saya nyarinya dia F. Kenapa? Ya kalau nggak F dia 0. Benar nggak? Kalau nggak F dia 0 ya, berarti F. Cari, kasih rumusnya dulu. Kasih rumusnya dulu. Rumusnya kayak gini. SFF, nanti kita cari ya. AFC, udah barusan ini AFC. SFR, udah punya. Yang belum punya, DM. Ya. DM-nya
begitu kita lihat R nih, terus lihat D, itu satu kolom ya. R itu restrainnya 4, 5, 6, udah, gitu. Nggak bakalan nomor lain lagi. 4, 5. Apa yang terjadi? Kenapa kita butuh BR? Adakah BR-nya? Oh ada. Tadi dipaksa kan, dia nggak bisa turun, suruh turun, dia nggak bisa muter, suruh muter, gitu. Itu dia BR. Ya di sini tumpuan 1 berputar. Oke, tumpuan 1 tuh ini. Kalau urusan putar berputar, yang mewakili nomor 5. Itu. Berputarnya apa? Oh, berlawanan dengan arah jarum jam sebesar itu. Berarti positif ya? Ya. Taruh di 5, positif berapa itu? 4. 1/50 ya, atau 0,02. Tapi di sini bolehlah PL kuadrat per I boleh. Karena yang lain itu 0. Mungkinkah ada yang lain lagi? Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Udah turun suruh muter gitu. Kalau udah muter suruh turun atau apa gitu ya, bisa aja. Yang paling sering sebetulnya adalah memang dalam kenyataannya gitu ya, continuous beam ada settlement. Itu biasa gitu loh. Jadi biasa turun tuh ada. Kalau puter itu biasanya karena susah betul-betul bikin yang namanya kenyataannya itu jepit, itu nggak gampang gitu. Ya, sehingga ada putarannya karena dia nggak bisa betul-betul fix gitu. Dia mungkin bisa nggak turun, tapi muternya itu dijaganya susah, makanya timbul gitu. Jadi dalam kenyataannya memang ada itu ya, ada. Kita kan modelin itu namanya model matematis. Dalam kenyataannya kan masih dilaksanakannya gitu ya, namanya roll gitu. Kita kan bisa begini kayak gitu. Dari zaman dulu, zaman Belanda saya pernah lihat emang roll gitu. Zaman sekarang jasa model gitu ya, kadang-kadang cuma model. Artinya apa? Oh dia bisa sedikit geser ke sini, dia bisa berputar sedikit, kita bilang itu roll. Nggak berarti benar-benar ada bolanya gitu ya, nggak berarti benar ada bolanya. Itu model matematisnya roll ya. Lihat kalau mau lihat roll apa tuh, lihat di jembatan-jembatan zaman kuno atau di stasiun-stasiun yang masih zaman Belanda itu benar-benar mereka bikin roll gitu. Jarang ya. Tadi saya bilang seperti Putri ya, bahwa ada loh, itu bukan dipaksa gara-gara gimana, tapi memang karena model matematisnya mungkin harus supaya cocok gitu loh hitungannya dengan kenyataan yang sesungguhnya. Sampai sini bisa ya? Ya, bertanya? Kalau tumpuan itu pegas tuh dibiarin kayak gimana ya? Kalau tumpuan apa? Oh, pegas kayak gitu. Pegas kayak gitu. Itu sebetulnya kadang-kadang bukan pegas, tapi misalnya gini, ini balok, dia masih mundur-mundur, ditaruh di atasnya balok lagi. Nah, gitu loh. Yang kalau ini kan dia nggak nempel di tanah misalnya. Ya dibilang dia ada pegas. Gitu. Berarti ya, jadi pegas itu belum tentu benar-benar pegas. Gitu. Bisa pokoknya untuk mewakili ada turun tapi ditahan gitu. Nah, ya atau banyak dibikin pegas itu terutama misalnya slap on grade, maksudnya kita mau bikin pelak di tanah nih. Tanahnya itu kan bisa turun, itu digambarkan dengan per-per banyak, itu sering kayak gitu. Jadi di tanah ada pernya, agak gitu tetap tanah gitu ya, tapi kemampuan tanah itu untuk mengempis gitu ya, settle gitu tuh tadi juga ada daya dukungnya, itu dinyatakan dalam per gitu ya, nggak selalu bentuknya beneran per ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini udah oke ya, sampai berarti sampai DR oke. DS-nya nggak ngitung di terang kamu mestinya daripada saya kalau ngitung ini, tapi saya wanti-wanti ya, saya tuh bukan bilang apa, nggak tahu gimana hitungan di sini tuh banyak kali kalian itu ini udah benar, sampai dia benar, pas di sini salah, what happen gitu loh. Padahal kan tinggal pakai kalkulator kan. Please ya, ini masih berlaku model matematis. Jadi ini nomor 1. Nomor 2, kurangin dulu. Ketemu sesuatu katakanlah ini X, ini juga di inverse, baru dikaliin. Jadi jangan bablas ini kali ini kalau kurang, jangan gitu. Ya, ini ada kurungnya nih. Ini ada kurungnya nih.
gitu ya. Hati-hati, saya nggak tahu gimana salahnya, tapi kebanyakan anak itu udah sampai betul baru semuanya, dia kok bisa salah gitu loh. Saya bingung kan, orang cuma main kalkulator aja gitu, apanya yang salah, gitu kan? Saya curiganya urutan matematisnya, ya intinya itu begitu. Supaya bisa bikin ini kan kalian dulu dong, gitu. Terus AFC dikurangin hasil ini matriks 1, ketemu ini tahap kedua ya, ketemu satu matriks. Ini dibikin inverse-nya, baru hasil inverse, katakanlah ini ketemu nomor Y gitu ya. Baru Y dikalikan X. Ya, tolong deh, sayang banget kalau udah sampai sini. Masalahnya seringkali kalian juga nggak bisa apa-apa. DF, kalau setidaknya ditulis SFF-nya, mungkin saya bisa, oh benar juga SFF-nya udah benar gitu. Ini nggak ada apa-apa, tahu-tahu muncul, tapi salah. Terus gimana nilainya? Gitu, ya kan? Udah muncul salah, ngasih nilainya nggak bisa ngasih nilai gitu, ya nggak bisa ngasih nilai jadinya. Ya tolong aja, disayang kalau sampai salah. DF pasti F, F itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, saya bilang B1, B2, B3 udah ngomongnya gitu deh. Dia angkanya di situ. L kuadrat ber ketemu plus minusnya atau apa nih hasil kali-kalian loh. Dan ini bukan hasil merefer ke SKS atau gimana, ini hasil perkalian kamu. Plus hitungan maksudnya, ya. Sampai sini oke? Oke, pasti oke. Cuman harus dirapi. Oh, cuma ngaling-ngalin aja. Reaksi perpetakan juga gitu. Nggak ada apa-apanya, cuma suruh masukin rumus aja. Kalau dia R berarti 4, 5, 6. Udah. Tapi mana artinya apa? Ini P, ini PL, ini ya. Oke. Kalian coba buat ya sedemikian. Kalau saya sering saya suka melompatin reaksi pertakan dulu kalau tidak ditanya. Kalau ditanya kamu cari reaksi pertakan ya udah ngitung ada nilainya nih, gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma suruh diagram momen lintang dan lintang aja, saya sering ini belakangan. Gitu.
Itu tujuannya nanti adalah mencari kalau udah ketemu semua, apakah seluruh konstruksinya, seluruh strukturnya sigma V sama dengan sigma M sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0 gitu. Tapi kalau untuk membentuk diagram momen dan lintang saja tanpa ini saya bisa jalan dulu. Tapi kepastian betul atau enggaknya belum tahu. Saya hitung juga belum tahu betul apa enggak. Betul apa enggak ya? Saya hitung belakangan juga nggak apa-apa kan gitu loh ya. Saya hitung sekarang juga sama juga kan gitu. Jadi saya sering saya tunda ini. Kecuali ditanya ya, kalau ditanya kan saya bilang kalau ditanya artinya kamu punya nilai. Tapi kalau disuruh cuma diagram momen, buru-buru dong saya diagram momennya. Yang nggak perlu tak dulu gitu. Ya yang nggak bisa menunjang nggak tak dulu. Maksud saya cuma ngomong kayak gitu. Bukan berarti rasa peletakan nggak penting. Ya, kalau kita mendesain apapun, itu semua yang namanya struktur itu pasti ada tumbuhannya, pasti butuh reaksi peletakan. Gunanya buat apa? Gampangnya buat fondasi. Nggak mungkin tidak dihitung. Gitu. Tidak mungkin tidak dihitung reaksi peletakan. Harus selalu. Ini cuma kasih tips saja. It can be done later on. Gitu. Ya, tapi harus dong. Atau kalau nggak keburu, kamu udah ketemu diagram momen lintang dan normal, yang nggak ditanya diagram momen kamu bener, ya udah dong, gitu. Benar nggak ya? Ditanya cuma diagram momen dan lintang, ternyata tanpa lintang ini saya bisa jalan dan benar. Udah, gitu. Tapi kalau punya waktu, saya itu lagi ya, bener loh. Saya punya bener nih bisa dibuktikan sigma momen 0, sigma vertikal 0 dengan reaksi peletakan, nggak bisa. Gitu. Ya, oke. Cuma tips aja, jangan pernah dilewatin, jangan bilang ibu bilang nggak usah ya, kasih peletakan never. Ini harus gitu. Karena kan katanya berjuang dengan waktu gitu loh. Jadi ini kan itu juga saya dapetinnya dengan belajar, bukannya tahu-tahu gue lompatin begitu aja gitu kan, dengan berlatih. Oh, waduh, kayak gini caranya, waktunya mepet nih gitu. Saya mesti gimana dulu gitu loh. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke yang langkah berikut, mencari gaya-gaya dalam. Kalau bahasa Indonesianya gaya-gaya dalam, tapi bahasa Inggrisnya clear tuh, member courses. Jadi kita dari tadi udah urusan di join, sekarang pindah lagi ke member. Jadi tadinya udah pakai hitam dan merah, sekarang harus ke biru lagi. Nah, AMI berarti kita percaya lagi nih, AM1 dan AM2. Gitu, ya. Di sini AML dicari tuh, beli dulu dari pagi-pagi, ya, benar ya. Kemudian SM lebih pagi lagi, udah. Yang belum adalah BM, tapi udah dong B-nya kan kita udah cari nih, gitu. Dan ini bisa kita buat BM1, ember berarti biru, ya. 1, 2, 3, 4. Gimana cara ngisinya? Udah, kan dari sini. Balik kita balikin kan. Kalau saya sekarang sudah tahu, ini pasti 0. Ada nih ya, 5 ada kan tadi paksa. Bukan ya, ada 0, apa seperti 50, 0,02. Jadi 0, ini 0,02. Ini yang deformasi yang nomor 1, D1 dan D2. 1, 2, 3, 4 0, 0,02 itu DR D1, D2 D1, D2 itu dari sini itu tadi ya udah hilang juga di atas ini kan ya, yang di bawah DM gitu ya. Jadi di sini 0, ini 0,02 terus tadi D1, D2 PL kuadrat per DM2 ya. Lagi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 D1, D2, 0, D3.
D1, D2, 0, D3. Yang kita harus hati-hati adalah jangan ketinggalan DR ini ya. Ini nomor 2. Ya. Tadi berapa? D1, D2, 0, D3. Kamu dong semuanya tinggal hitung. Tinggal hitung aja. Oke? Oke? Oke kan ya? Oke lah. Makanya saya bilang gampang. Ini gampang. Pokoknya satu aja. Latihan. Ya. Nggak susah, bener nggak susah. Kalau saya juga merasa ngajarin kalian dari nol, ngajarin bikin diagram momen jauh lebih susah. Saya udah lama disuruh ngajar di analisis struktur yang anak baru itu. Ogah dia rasanya. Ogah dia rasanya susah nih pasti. Padahal istilahnya mana mungkin saya nggak bisa gitu kan. Sayanya bisa dan ngerti mengajarnya gitu loh. Ya itu yang berat gitu. Cara yang diajarnya lebih gampang aja dah. Yang ini kalau kamu punya basicnya lemah, memang saya akui tidak terlalu gampang. Tapi kalau basic kamu cukup, nggak usah hebat-hebat lah, tapi cukup, ini gampang. Kenapa? Kalau ujian jadi sampai diagram ini gak sempat, cuma minta normal yang cepet. Itu saya padahal nggak harusnya nggak susah juga. Yang normal tuh udah belum pernah lah kayaknya. Aduh, sayang ya. Padahal loh, apa namanya? Apa ngomongnya? Yang dimengerti oleh orang itu adalah diagram momennya. Gitu. Itu perjanjian universalnya. Ini ya, kita pakai ini aja ya, kita pakai angkanya di sini kan, AM1 ketemu, AM2 ketemu. Karena saya mau di sini udah mau mulai dengan free body. Kalau berhenti di sini benar-benar hanya Tuhan sama kamu yang bikin perjanjian, yang temen kamu lah istilahnya, yang ngerti. Orang lain nggak tahu apa-apa, ini apaan gitu ya kan? Nah, nggak bisa kayak gitu. Paling enggak kalau di free body lumayan lah, paling enggak udah. Artinya ketahuan gitu ya. Nah tapi kalau cuma udah habis itu aja nggak ada yang ngerti. Kalau sudah ketemu AM1, AM2, kita bikin free body dengan kita gambarkan aja, tapi tanpa apa itu, tanpa tumpuan-tumpuan. Kita gambarkan beban-bebannya. Kita gambarkan ini just in case nanti kita mau cek sigma-nya ya, keseimbangannya. Ini tadi tulis angka 3 kok jangan angka sih. 0,8 L ini 0,4 L dan 0,6. Gambarin kayak gini aja. Terus indahin tuh dari kamu punya matriks supaya bisa bunyi. Referensinya apa? Referensinya ini biru. Ya, AM1 satunya 4,068 T. 4,068 ya. 068 T. Duanya 2,013 PL positif. Berarti berlawanan dengan arah jarum 2,013. Tiganya min 1,69 turunnya. Empatnya 0,283 PL positif. Positif ini ya. 0,283
0,283 gitu gambarnya ya. Yang berikut, yang kedua AM2, satunya min 1,872 P, turun dong ya, 1,872 P. Duanya min 4,272 PR, salah jarum tuh, 4,272 PR. Tiganya 5,872. Empatnya nol, jelas. Ini kalau kamu sampai keluar suatu momen salah, ya kan? Kita belajar dari awal, dari kalau kita tahu dari yang pertama begitu dia ini nggak bakal ada momen dia harus nol. Ya, dia harus nol. Tetapi kalau bisa ada ini akan keluar nol. Karena dia punya tahanan, dia bisa terima gitu. Dia memang tidak sebesar cepit pasti, tapi dia ada di sana gitu ya. Jadi kalau ini keluar 0,0 berapa, kalau yang ini tulis nilainya. Tapi kalau ini keluar 0,00 dan 0 persis gitu ya, 0 aja. Gitu. Pasti kecil kok. Kalau kamu benar, pasti nggak bakalan keluar besar. Angka 5 kamu jadi 0, nggak mungkin gitu. Ya pasti dia 0,000 sekian atau 0,00 berapa gitu ya. Jadi kalau kamu tahu persis dia harus 0 aja. Harusnya kalau kerjaan kita benar, dia juga kecil banget kok. Apa saya bilang, kalau ada tahanan momen kayak gini, dia pasti harus keluar angka. Kadang angkanya kecil, tulis gitu ya, tulis kan dia ada, harus ada gitu, dia nggak nongkok gitu ya. Oke, sampai sini, oke semuanya bisa? Bisa. Kalau di sini bisa, tenang gue udah. Tinggal diagram. Diagram momen. Momennya doang ya. Momennya doang. Kalau saya taruhnya on tension side. Monggo kalian taruhnya silakan gimana, kasih tanda sendiri. Tapi yang namanya diagram momen itu akan selalu duduk semuanya di balok. Jadi jangan masih ada yang belum duduk, itu aja permintaannya ya. Mau tension setnya di mana terserah deh, tapi kan ada tandanya pasti dari kamu gitu ya. Kalau saya on tension side, artinya saya tandain nggak tandain, dia ada di atas berarti atas kata tadi, dia ada di bawah berarti serat bawah ya. Kalau gambarnya begitu. Nah, oke. Kita lihat 2,013. Serat yang tertarik itu di atas atau di bawah? 2,013 serat di atas. Di atas. Kalau kamu menemukan kesulitan menentukan di atas atau di bawah, lihat aja dia gambarnya gimana. Dari gini. Bentuknya di atas. Awalnya di atas, taruh di atas. Gitu ya. Kalau ini awalnya di bawah, taruh di bawah. Artinya atas tarik, ini artinya bawah. Oke? Bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Oke ya, nah kayak gitu. Jadi sekarang saya taruh nih ke atas ya. Yang ini kan atas ya, 2,13 PL ya, karena dia tertarik di atas, saya kasih di atas 2,13. Yang 0,283 itu tadi kan kita bilang ya, dia start dari bawah, dia bagian serat bawahnya tertarik. Jadi saya taruh di bawah 0,2 kan kecil ya, 0,283
tarik garis lurus, tarik lurus aja. Kalau dia di atas, atasnya yang tertarik, dia nangis. Dari gambar gini kan yang atas dong yang tertarik. Ya. Kalau ini dia senyum yang di bawah. Kalau dia di bawah, dia senyum. Dia senyum. Kalau sudah ini, yang ujung-ujung sudah beres. Tapi kita masih punya hutang akibat beban terbagi. Nah, kita buatnya sepertinya dia simple game, nggak ada jepit, nggak ada apa-apa, hilang kan? Ya, jadi kan kalau simple game itu kayak sendirol gitu kan? 1/8 dia kuadrat, benar ya? Berapa ketemunya? Ternyata cuma 0,24. Berarti kecil ya di sini. 0,24 PL. Tapi udah jelas nih dari atas Pak ini. Dia tertarik ke bawah dong. Ya, jadi dia senyum dah. Ya, dia senyum. Berarti dia begini, ya senyum. Kita superposisikan, artinya yang nangis itu atau yang cemberut itu kita harus hilangin dengan senyum itu. Tapi yang udah senyum kita tambahin. Ya sudah, caranya kalau saya ambil dari garis miringnya ini, gitu. Taruh di mana Bu? Ya udah, dia kan di tengah ya. Taruh aja di tengah di sini, kira-kira tengahnya mana? Kalau kira-kira cari tengahnya, pindahin ke garis miring. Taruh di garis miring ini. Oh, dia harus menghilangkannya. Nangis, menambah yang ini kan berarti ke bawah dong. 0,24 di sini. Tarik aja. Apa istilahnya, lengkungannya. Ya, artinya yang sebelah sini nangisnya udah hilang kan? Tinggal sisanya doang nih. Tetapi yang sini senyumnya bertambah. Dia udah duduk di sini belum? Udah. Mau usah pindah-pindah lagi. Nah, tadi saya bilang, monggo ya buat yang nggak suka gini. Bu, ini kan cuma 4,068 taruh di tengah, tinggal kaliin 0,4. Ini tinggal KL apa dikalikan bisa perlu saya di tengah juga angkanya. Monggo. Benar-benar saya nggak apa-apa. Pokoknya kamu gambarnya harus ini. Dan akan ketemunya begini kok bentuknya. Nggak bakal ketemu bentuk yang lain. Jadi cara saya nggak terlalu problem. Ya, jadi bukan harus ini. Tapi jangan pernah bikin bentuknya masih kayak gini. Itu. Ini bukan digamomen. Gak ada yang ngerti nih. Mau kamu tulis gimana pun, gak ada yang ngerti. Ya, ini dan emang gak gini ceritanya, gitu. Ya, gak gini ceritanya namanya digamomen, gitu ya. Ada yang mungkin nggak perlu on tension side mungkin. Misalnya ini ke bawah, ini ke atas, nah, tandanya pasti sama. Gak mungkin dia, saya bilang ini apa bagian atasnya tertarik, orang lain gambarnya lain tapi artinya lain, nggak mungkin. Gambarnya bisa lain, artinya akan sama. Gitu, ya. Pokoknya itu deh megangin. Caranya gitu kan nggak tahu saya sebetulnya. Ya, ini cuma ngajarin apa sih? Kalau kata saya ini gampang gitu ya, tapi menurut kamu nggak gampang ya jangan ikutin, nggak apa-apa gitu ya. Oke, nah ini udah ya, nomor 1 beres. Nomor 2 4,272 PL start dari bawah, berarti senyum dia 4, jauh ya. Tarik ke sini 0. Ternyata udah senyumnya selebar ini, gitu ya. Ini juga ditambahin lagi senyum, PAB real ya. Nah, kalau akibat beban bagi rata dia lengkung, akibat beban terpusat dia gitu ya. PAB real berapa ini? 0,96 ya.
Ya udah nambah, dia udah senyum, kita tambahin senyum, tambahin kita lagi 0,4 tadi kan di sini kan, tambah dong, tambah senyum gitu 0,96. Startnya dari garis miring. Ya, satu dari garis miring. Jadi kita satu dari garis miring. Oke, dia lurus nih ya, nggak boleh nggak ada lengkungan. Pokoknya dia nambah ada sendiri. Sekarang sebenarnya, iya, udah nambah. Udah duduk belum dia di ininya, di baloknya? Sudah. Gitu ya. Oke, jadi dari kemudian udah mesra. Gak susah kalau saya bilang. Pokoknya kamu bilang yang gimana saya terima. Yang penting duduk di sini dan benar. Kayak nanti warnain aja ya, kayak dihapus lagi. Boleh aja, boleh. Kalau kamu punya waktu kayak gini kamu bagusin lagi. Nggak apa-apa. Udah serius. Mau kayak gini aja juga nggak apa-apa karena saya bisa melihat jalannya istilahnya ya. Tapi nggak pun boleh. Ini sekarang kalau lintang 4,068 lintangnya belum kelihatan. Lintang sih biasanya lebih gampang. Iya, ya. Kita janji ya kalau kiri naik, kanan turun, taruhnya di atas gitu ya. Kurang turun ke bawah ininya. Naik 4,068. Berhubung dia terbagi rata, dia kan dia naik, ini ke bawah kan? Berarti dia mengurangin ya, mengurangin sampai mana? Sampai ujung sini. Gitu. Kurang Q-nya 3P per L kali 0,8L, sehingga tinggal sisanya 1,669P. Harus ketemu sih. Nah ini kiri naik, kanan turun. Ini ternyata kiri turun, kanan naik, berarti turun ke bawah ya. 1,872P. Tapi dia nggak ada apa-apa dong, situ jalan dulu dong. Sampai 0,4 tambah 4, berarti 5,872P. Ketemu dong, sama ya. Ini kiri, kiri turun, kanan. Mau dari sini juga sama aja, kiri apa? Ya kanan naik, kiri turun. Jalan ke sini nggak ada apa-apa, baru ternyata ada lagi kiri turun lagi, naik. Sama, harus ketemu kok dia. Ya. Beres ya? Beres kan? Gampang kan? Ya, enggak serius. Udah nggak ada yang istimewa lah, gitu. Nggak ada yang istimewa lagi. Sudah semua dijelasin, gitu. Tinggal dilatih. Percaya sama saya, tinggal dilatih. Ya sekali lagi ya, minggu depan satu soal lagi. Dibikin kayak gini sampai habis. The next-nya tugas kalian bikin sendiri, boleh tanpa waktu. Tapi the next-nya lagi, you time it. Kamu harus pacu diri sendiri, harus pakai waktu. Dan kerjanya sendiri. Kalau mau apa minggu yang berikut masih rame-rame lagi, enggak ketahuan kan kamu punya ini sendiri gitu ya. Tapi nggak usah dijagain juga nggak apa-apa. Pokoknya ini sendiri aja gitu ya. Nature sendiri lah itu mengatur kecepatannya. Pokoknya dosennya siap ditanyain kalau belum ngerti. Kalau misalkan saya di
45 itu di free body mana gitu, misalkan di 2-3 minggu depan saya boleh nanya ke ibu kan? Minggu ini sekarang juga boleh. Orang ibunya ada di situ. Kenapa? Ini contohnya ini kan kalau free body, contohnya ambil yang ini deh. Dari AM pokoknya. Kamu nanya free body kan ya? Dari AM pokoknya. AM 1 dan AM 2. Itu kadang bingung nih, misalkan yang 2,59 P kan yang satu itu, nah itu namanya bukan. Kalau dia M, referensi kamu pasti M. Member. Ya, referensi kamu pasti yang biru ini. Makanya itu juga biru. Gitu. Ya, nah. Kalau udah, nanti kamu baru bisa ini. Kalau D, Ya, contoh ya, AM 1. Referensinya ini ya. 1, 2, 3, 4. Yang satu 4,068 P. Satu ini. AM 1 lihat. iya. 1, 2, 3, 4 ya lihat. 1,24 ya. Ya. Yang nomor satunya 4,068 P 4,068 P ya. bisa. Ya, Iya. hasilnya gitu. Iya hasilnya dong. Itu kan ini kan atas ini kan baru jalannya doang. Iya. Dari inputnya dari rumus yang ini. Itu kan rumus ini baru di atasnya. Hasilnya ini. Ya, hasilnya yang Dari hasil ini dan hasil ini baru kita gambar. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 4,068. Ini satu. Hasilnya yang itu. Iya. Berarti kamu gambarnya ini dong. Oke. Jadi di bawah. Iya. Di bawah atau enggak pokoknya ini gitu. Ngerti ya? Ini bukan atas bawah loh. Ini arah. Arahnya ke atas. Iya, arahnya ke atas. Kalau terus yang kedua ya, kan berarti PL ya. Nomor 2 kan momen 2,013 PL positif. Ini momen kalau positif berlawanan dengan arah jarum jam. 2,013 PL. Yang nomor 3 min 1,669 P. Ya, min 1,669 C. Lihat tiganya. Ini. Di gambarnya berlap 1,669 P. Yang keempat 0,283 PL positif. Ya, lihat 1,669 ya. Terus momennya 0,283 PL plus berarti berlawanan dengan arah jarum jam 0,283. Udah, ini free body ya. Yang 2,013 kan momen positif ya. Itu Iya. berlawanan. Iya, berlawanan arah jarum jam. Berarti setiap momen positif itu berlawanan arah jadinya. Iya, karena ini vektor ini artinya kamu anggap gini deh ya, membuka sekrup ke sini menuju ke saya. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, jadi vektor yang menuju ke saya ini nomor 2 ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau saya putar searah jarum jam, dia akan ke sana. Nah, berarti kan ke sana gitu vektornya, berlawanan. Berarti dia negatif. Gitu. Oke? Oke ya? Oke, dilatih aja. Pasti nggak akan keder lagi lah, pasti. Yang AM2 ya, AM2. Satunya min 0,872. Satu nih, kalau dia min, dia turun. Gitu. Duanya min
4,272 PL, min searah jarum jam. 4,272 PL. Yang ketiga 5,872 naik positif. Yang keempat 0. Oke, clear? Nah, bisa. Pasti nggak sesusah itu, begitu ngerti udah. Oke, ada pertanyaan lagi? Coba diulang ya, coba diulang supaya next kuliah bisa ditanya. Nanti saya share ini. Kenapa? Yang ini krusial banget. Ini nggak boleh. Tapi aku pas ngecekin udah salah, nggak mau ngecek yang belakang. Tapi nggak bakal bisa lolos. Ya S-nya salah gitu kan, maksudnya S-nya udah salah. Ke belakang apalagi bisa coba itu AML pasti paling gitu kan. Tapi tarik lagi udah salah. Jadi nggak biasanya nggak lolos dari angka 45. Nggak lolos dari 45. Nggak bakal bisa tertarik, nggak bakal bisa diapain lagi. Mau dilihat dari belakang pun juga nggak ini apalagi kalau siap. Jadi biasanya SM perbandingan lulus sama nggak lulus. Gini, kalau kelas kayak regular ini, UTS itu masih bagus. Itu asli ya. Tapi kalau udah remedial, kalau udah setara lagi kan ya, udah lebih sedikit. Soalnya gini, kalau udah proses juga nggak terlalu berat, tapi hasil benar-benarnya. Remedial kan memang suka di dulu ya gitu. Terus juga kan mungkin yang cuma yang pas baru aja. Nah, gitu. Don't worry, selama saya ngajar, ya, kalau dikasih itu sudah lebih tua dari umur kalian. Dari 2001 saya udah ngajar ini. Wah, belum lahir. Ya kan, belum lahir kan. Itu kalau UTS nyaris hampir selalu ada yang 100. Hampir selalu. Itu yang saya sedihnya pernah ada satu kali, cuma nggak sampai 100, tapi dari cover fake ya 90 sekian gitu. Itu barusan aja, belum lama-lama. Jadi anak kurang. Ya kan, istilahnya karena gitu. Ya sebenarnya itu selalu kalau UTS selalu ada 100, percaya sama saya. Ya pasti ada. Saya lihat kalau pas ini ada pasti. Iya dong, amin. Ada. Harus makanya harus yakin, ikutin gitu loh. Kalau disuruh belajar gitu, jangan oke, ntar dapat 100 gitu. Nggak dengan sendirinya gitu ya. Oke, silakan yang ini saya lagi berusaha mati gimana sih?